Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Pulungan dengan NIM 2003020027 dari Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Ingin menyampaikan rangkuman materi dari praktikum kualitas air selama semester ini, yaitu ada 7 materi. Materi pertama ialah tentang pengenalan alat. Di sini di materi ini saya menjadi tahu jenis dan fungsi alat-alat yang dipakai dalam analisis kualitas air, seperti misalnya alat untuk pengukuran faktor fisika seperti kecerahan, suhu, dan padatan terlarut total. Untuk faktor kimia seperti oksigen terlarut, pH, dan untuk alat pengukuran faktor biologi seperti plankton dan bentos. Selanjutnya ke materi yang kedua, itu unsur-unsur material air. Di sini saya jadi tahu apa saja unsur yang ada di dalam air seperti disolvent, oksigen atau DO, karbon dioksida, pH dan salinitas dan alkalinitas maksud saya. Kecerahan, kekeruhan, biological oxygen demand atau BOD, chemical oxygen demand atau COD, dan ion-ion yang ada di perairan seperti ion major, minor ion, dan ion renic yang ada di perairan. Masuk ke materi yang ketiga, itu ialah materi tentang analisa sifat kimia air. Di sini dimulai dari pH, di mana diketahui untuk mengukur pH dengan pH meter, oksigen terlarut dengan metode Winkler, untuk mengukur karbon dioksida dan alkalinitas itu dengan menggunakan pipet Mohr, pipet volumetrik, tabung Erlenmeyer, dan juga masih banyak lainnya. Lalu juga ada menggunakan alat ukur itu seperti salinitas reflektometer, oksigen terlarut yaitu dengan DO meter. Yang masuk kita ke materi yang keempat, itu tentang kecerahan dan kekeruhan. Nah, di materi ini saya mengetahui untuk mengukur kecerahan menggunakan Secidix yang dimasukkan ke dalam air. Lalu dilihat skala di mana Secidix masih terlihat jelas atau dengan disimbolkan K1, dan dilihat juga di mana alat Secidix itu masuk ke dalam air mulai remang-remang, itu disimbolkan dengan K2. Setelah itu dilakukan pencatatan hasil ukur yang dihitung. Hasil yang diukur itu habis itu hasilnya dihitung. Misalnya K1 nya yaitu Secidix masih nampak, dan K2 nya itu Secidix mulai tidak terlihat. Dengan rumusnya yang nampak ditambah mulai tak terlihat dibagi 2. Oke, masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang pencemaran air terhadap budidaya ikan. Nah, di materi ini sudah dipastikan bahwa pencemaran air ini akan mengganggu ekosistem yang ada di dalam perairan. ROO sudah mengelompokkan bahan-bahan pencemar di perairan menjadi beberapa kelompok. Mulai dari limbah yang mengakibatkan penurunan DO hingga minyak-minyak. Lanjut ke materi yang keenam, itu ialah pengaruh pakan terhadap kualitas air. Di materi ini saya memahami bahwa pemberian jumlah pakan dan metode pemberiannya itu harus diperhatikan sangat betul-betul. Karena jika berlebihan, pakan yang diberikan ke dalam air akan meningkatkan kadar amonia dan juga fosfat dalam parameter kualitas air, sehingga menyebabkan air tidak sehat bagi ikan, dan ikan-ikan kemungkinan akan mati. Selanjutnya di materi yang ketujuh, itu ialah materi tentang pemanfaatan air yang terbuang terhadap budidaya ikan, dan juga tentang pembuatan filter air sederhana. Materi ini memberitahukan
pada saya menjadi tahu bahwa betapa pentingnya melakukan daur ulang air limbah budidaya ikan yang sudah tercemar dan pengaruh dikarenakan pakan yang diberikan dan juga kotoran atau feses dari ikan yang sudah menumpuk di dasar dan juga bercampur dengan airnya dengan menggunakan filter air sederhana. Yang mana jika hal ini tidak dilakukan pendaur ulangan air terhadap air yang sudah tercemar oleh pakan dan feses ikan tersebut, ini akan menyebabkan konsentrasi limbah pada budidaya ikan yang mengalami peningkatan mikroba yang sangat cepat dan berisiko kematian kepada ikan. Baiklah, terima kasih pada kakak abang yang sudah memberikan materi ini. Sekian penjelasan rangkuman materi dari materi 1 sampai materi yang ke-7 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.